warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelvinul Fitri dengan NIM 2514070059 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Raudatul Hasnah. Dengan judul video saya Mau'izah dan Amsal dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya yaitu perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Selanjutnya yaitu penafsiran surat Al-Ankabut ayat 41. Pada surat Al-Ankabut ayat 41 ini yaitu terdapat kata amsal di dalamnya, yang dimana artinya disebut juga dengan perumpamaan. Jadi perumpamaan dalam ayat ini adalah merupakan orang-orang yang mengambil atau meminta perlindungan atau menyembah selain kepada Allah yang Maha Kuasa dan tiada tandingannya. Maka orang-orang yang berlindung selain kepada Allah itu diperumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumahnya sendiri. Meskipun yang kita ketahui bahwa rumah laba-laba itu sangat rapih dan teratur, tetapi sebenarnya rumah itu sangat rapuh dan tidak mampu memberikan perlindungan yang kuat. Melalui perumpamaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dijadikan sandaran selain Allah pada hakikatnya lemah dan terbatas. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sebaik-baiknya tempat perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia hendaknya menggantungkan harapan dan pertolongan dan kepercayaan kepada Allah tanpa mengabaikan usaha yang harus dilakukan. Usaha merupakan kewajiban manusia, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perumpamaan rumah laba-laba ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tampak kuat dari luar belum tentu kuat pada kenyataannya. Orang yang meminta perlindungan dan sandaran utama selain kepada Allah, maka dia akan mudah kecewa dan kehilangan arah ketika sandaran tersebut tidak lagi mampu membantunya. Sebaliknya, orang yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah satu-satunya, maka dia akan memiliki ketenangan hati karena sandarannya adalah Zat yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu analisis tarbawinya. Pada surat Al-Ankabut ayat 41 ini merupakan salah satu ayat yang menggunakan metode amsal atau perumpamaan untuk menyampaikan pesan pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang-orang yang menjadikan tempat perlindungan dan bergantung serta menyembah selain kepada Allah, yaitu seperti laba-laba yang membuat rumahnya sendiri. Meskipun tempat tersebut tersusun rapi, tetapi rumah laba-laba sangatlah rapuh dan mudah hancur. Jadi pada surat Al-Ankabut 41 ini terdapat nilai pendidikan tauhid, yang dimana manusia harus meyakini bahwa hanya Allah tempat bergantung dan meminta pertolongan, dan segala sesuatu selain Allah bersifat lemah dan terbatas. Dan kita sebagai seorang pendidik harus meyakini bahwa hanya kepada Allah tempat perlindungan yang baik dan sejati. Selanjutnya yaitu ayat ini juga mengandung pendidikan tawakal dan kemandirian, bahwasanya kita tidak boleh bergantung kepada harta, jabatan ataupun manusia, melainkan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita bisa merasakan ketenangan dan tidak mudah putus asa. Maka pendidikan melalui metode perumpamaan amsal ini yaitu Allah menggunakan perumpamaan rumah laba-laba yang rapuh untuk memudahkan manusia memahami pentingnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.